Iya, saya berada di kampus, tepatnya di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Udayana, dan dapat saya gambarkan di sinilah lokasi jatuhnya Timothy Anugrah Saputra pada 15 Oktober pada sekitar pukul 9 pagi, yang ditemukan tergeletak di depan lobi di Fakultas FISIP ini dengan kondisi yang saat itu masih bernyawa. Kemudian dibawa ke rumah sakit dan sempat ditemani oleh ibunya sebelum kemudian sekitar pukul 12 meninggal dunia. Nah, hingga saat ini belum diketahui apakah almarhum melompat atas dorongan dari dalam diri atau ada faktor lain eksternal yang menjadi penyebab jatuhnya korban yang diperkirakan dari lantai 4 dari gedung FISIP Universitas Udayana ini. Jenazah Timothy sudah dikremasi pihak keluarga pada Jumat lalu di Krematorium Mumbul Nusa Dua. Kremasi dilakukan setelah ibu kandung dan keluarga ikhlas akan kepergian putra sematawayangnya itu. Namun karena ketidakjelasan informasi dari pihak kampus terkait kronologi kematian korban serta simpang siurnya komentar netizen di media sosial, akhirnya sang ayah, Lukas Triana Putra, berupaya mencari kebenaran kronologis kejadian sebenarnya dari pihak kepolisian. Sang ayah yang tinggal dan bekerja di Bandung, Jawa Barat itu pun Sabtu akhir pekan lalu mendatangi bagian pengaduan masyarakat di Polresta Denpasar, namun belum mendapat jawaban pasti. Hingga Senin siang, Polsek Denpasar Barat yang menangani kasus tersebut telah meminta keterangan kepada 19 orang. Polisi juga mendatangi langsung lantai 4 kampus Udayana untuk memastikan lokasi pasti jatuhnya Timothy. Di CCTV yang sama juga merekam pada saat korban terjatuh. Namun memang di lantai 4 itu ada CCTV, tetapi CCTV-nya rusak. Kami sudah koordinasi dengan pihak kampus juga, itu rusaknya CCTV di lantai 4 itu diperkirakan dari sekitaran tahun 2023. Dalam keterangan polisi, salah satu saksi menjelaskan dirinya sempat menoleh ke arah Timothy, namun tidak melihat sosok korban. Saksi hanya melihat sepatu Timothy di kursi di selasar lantai 4. Namun tidak ada saksi yang melihat korban melompat dari lantai 4. Hingga saat ini, kepolisian belum dapat memastikan apakah sebelum kejadian korban mendapatkan perundungan. Sebab pihak ibu korban tidak mengizinkan polisi mengakses handphone milik korban, sehingga pihak kepolisian kesulitan mengetahui percakapan sebelum korban diduga melompat dari lantai 4. Meski begitu, sejumlah mahasiswa Universitas Udayana yang melakukan perundungan di media sosial pasca kematian korban telah mendapatkan sanksi dari pihak kampus. Sanksi maksimal berupaya pemecatan pelaku dari universitas. Salah satu sanksi yang sudah muncul adalah pemberian nilai tidak baik pada penilaian soft skills kepada pelaku perundungan di media sosial pasca kematian korban. Mengenai sanksi, pada tanggal setelah kejadian, fakultas telah memanggil pelaku pemberian ucapan nir empati tersebut dan merekomendasikan untuk memberikan nilai tidak baik bagi kemampuan soft skill. Tapi sekali lagi itu adalah bukan sanksi akhir. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto buka suara terkait kasus ini. Kami juga sudah mendapatkan laporan dari Bapak Rektor bahwa pihak Rektor sudah membentuk tim untuk pertama menginvestigasi, mengecek apa yang sebenarnya terjadi, yang kemudian juga melakukan pendampingan baik untuk keluarga maupun pihak-pihak lain yang akan barangkali terhubung dengan kasus ini. Almarhum Timothy Anugrah Saputra adalah mahasiswa semester 7 yang tengah menyelesaikan skripsi tugas akhir di jurusan sosiologi. Korban yang masuk kampus UNUD melalui jalur mandiri tersebut bahkan disegani karena pintar dan baik hati. Peristiwa perundungan yang menimpa Timothy menjadi alarm bahwa negara perlu membangun kerangka hukum yang lebih tegas untuk memastikan para pelakunya tidak berlindung di balik permintaan maaf. Tim Liputan CNN Indonesia.